Kericuhan nyaris terjadi saat eksekusi bangunan dengan seluas 3.190 meter persegi di Taman Sari, Jakarta. Saat jurusita rumah dihalangi oleh pemilik rumah dan warga. Pemilik rumah dan warga sekitar menghalangi eksekusi 30 unit rumah dan toko. Negosiasi berlangsung alot karena pemilik rumah bersikeras menolak eksekusi. Salah seorang pemilik bangunan yang terkena eksekusi mengaku pengosongan hari ini adalah ulah mafia tanah. Saat ini mereka mafia tanah bermain. Mereka mendapatkan surat lelang, membeli surat lelang di Balai Lelang kelas 2 yang nggak jelas itu apa. Balai Lelang non-eksekusi. Saat ini warga di MOB didatengin, kita eksekusi paksa. Ini adalah maling-maling mafia tanah yang merusak aset warga. Tanah ini sebelumnya milik Gunarto Kertajaya, namun kini beralih ke pemilikan berdasarkan risalah lelang yang dimenangkan oleh Depak Ruko Cugani. Pembeli lelang atas nama Depak Ruko Cugani, Dilip Ruko Cugami, dan Marsha Angrianto. Mereka sebagai pembeli lelang untuk saat ini yang menguasai luas tanah 3.190 meter persegi berdasarkan risalah lelang nomor RL 003 garing PL 2 Romawi .32 garing 2015 tanggal 27 Maret 2015. Meski mendapatkan penolakan, namun jurusita tetap melakukan eksekusi di bangunan yang telah ditinggalkan pemilik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Peristiwa cukur petal 14 siswi di SMP Negeri 1 Kecamatan Sukodadi, Lamongan, Jawa Timur ini viral di media sosial. 14 siswi kelas 9 ini dicukur botak rambut kepala bagian depannya oleh seorang guru bahasa Inggris berinisial EN pada tanggal 23 Agustus lalu. Para siswi mendapatkan perlakuan cukur petal karena mereka tidak mengenakan siput atau bagian dalam hijab sekolah yang berfungsi agar rambut tetap rapi. Menurut Salsabila, salah seorang siswa yang mengalami petal rambut di kelasnya ada 10 siswi yang mendapat hukuman cukur petal. Proses pencukuran tersebut menggunakan gunting elektrik. Ya, karena nggak pakai siput. Oh, nggak pakai siput. Berapa orang? Kelas ini. Kelas 10. 10. Apa? Nggak pakai siput, terus ditegur dulu nggak? Enggak, langsung dicukur. Langsung dicukur. Cukur bagian mana? Depan. Kasus ini sudah didamaikan oleh pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Para orang tua siswi sepakat tidak membawanya ke jalur hukum, sementara guru yang bersangkutan mendapat sanksi dari Dinas Pendidikan berupa pencabutan jam mengajar dan ditarik ke Dinas Pendidikan untuk dievaluasi. Kemudian kita lakukan pendekatan dengan pihak orang tua, kemudian juga yang bersangkutan, guru oknum yang bersangkutan juga kita tarik untuk sementara biar melakukan evaluasi diri. Peristiwa cukur petal tersebut tidak mengganggu proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Sukodadi. Para siswi yang menjadi korban pencukuran rambut tetap berangkat ke sekolah dan patuh mengenakan siput atau dalaman hijab seragam sekolah. Dari Lamongan, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di lereng Gunung Arjuna, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur belum padam. Kebakaran masih terjadi di kawasan hutan lereng Gunung Arjuna di Desa Tambak Sari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Api sudah muncul sejak akhir pekan lalu dan hingga kini tim gabungan dibantu warga setempat terus berupaya memadamkan api. Upaya pemadaman terkendala medan yang sulit dijangkau dan terjal. Selain itu, angin kencang juga menjadi tantangan. Belum diketahui pasti luas lahan yang terbakar, sementara jalur pendakian lewat Guo Ontobuko, Desa Tambak Sari ditutup sementara. Kita lakukan sekat bakar. Yang pertama, yang kedua, kalau apinya memang sudah kecil, ya langsung kita matikan. Ini upaya alternatif yang kita lakukan oleh warga sekitar dan daerah. Kesulitan yang kita alami di lapangan, yang pertama jelas medan. Medan yang terjadi kemarin itu sangat curam ya, terjadi di jurang. Diduga mengalami remblong, sebuah truk bermuatan batu bara menabrak 6 bangunan toko di Padang, Sumatera Barat. Akibatnya sopir truk meninggal dunia.
Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Indarung, Lubuk Kilangan, Padang, Sumatera Barat, Kamis sore. Sebuah truk bermuatan batu bara yang diduga mengalami remblong menabrak 6 warung kelontong dan toko obat yang ada di pinggir jalan. Evakuasi karena truk yang terjepit berjalan dramatis. Menggunakan kren serta alat memotong baja, petugas SAR gabungan berhasil menyelamatkan korban 2 jam kemudian. Namun naas, sopir truk dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Korban kemudian dibawa ke Semen Padang Hospital. Itu agak mengalami kesulitan karena ada perubahan bentuk dari kendaraan ya, karena ada bantingan untuk kendaraan yang masuk ke dalam, kurang ini jurang yang dangkal, jadi ada perubahan bentuk, korban terjepit dan kita usahakan untuk menolong korban. Jadi untuk total korban ada 2 orang yang kita keluarkan. Kita menggunakan peralatan investigasi dibantu oleh teman-teman dari TRC Semen Padang, dari Damkar, dari TNI Polri, dan dari potensi SAR lainnya. Ini apa lagi di mana, Bang? Lagi di atas. Lagi di atas? Iya, lagi di bawah mau ke atas. Pas di bawah, di atas udah ditabrak sama mobil itu. Itu mobil itu remblong atau gimana, Bang? Remblong kayaknya. Dari atas tadi. Bang, ini apa? Sebelumnya truk melaju dari arah Solok menuju Padang. Namun 1 kilometer sebelum tiba di lokasi kecelakaan, truk mengalami remblong hingga akhirnya menabrak 6 bangunan dan masuk ke sungai. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tabrakan terjadi antara bus Sugeng Rahayu dan bus Eka di jalur Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Akibatnya 4 orang tewas, sementara belasan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi antara bus Sugeng Rahayu dan bus Eka Cepat di jalur Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Diduga kecelakaan terjadi karena bus menghindari pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Kejadian berawal saat bus Sugeng Rahayu melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Ngawi menuju Madiun. Saat tiba di lokasi kejadian, tiba-tiba ada seorang pejalan kaki yang menyeberang sehingga pengemudi bus Sugeng Rahayu kaget dan banting setir ke kanan. Hal itu membuat bus berpindah jalur dan menabrak bus Eka Cepat yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini 4 orang dinyatakan tewas. Sementara 15 orang mengalami luka dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kita nerima 9 dan 8, yang 1 meninggal, yang lain relatif aman, tinggal 1 yang harus kita konsen ya, kita masukkan di ruang ICU karena trauma kepalanya berat ya. 111 sama patah tulangnya. Dari total keseluruhan per jam ini dari pagi tadi segini berapa? 9. Jadi luka terbanyak di kepala. Ya, trauma kepala mereka lebih banyak. Usai kejadian, polisi segera melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi. Sementara arus lalu lintas Madiun Ngawi tersendat di kedua arahnya. Dari Ngawi, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan 44 penumpang terperosok ke jurang sedalam 50 meter di Kebumen, Jawa Tengah. 5 orang dinyatakan meninggal dunia akibat kecelakaan maut tersebut. Setelah lebih dari 7 jam, evakuasi truk yang terperosok ke jurang sedalam 50 meter di Kebumen, Jawa Tengah berhasil dilakukan pada Kamis pagi. Proses evakuasi berjalan cukup lama, mengingat medan yang sulit ditembus oleh petugas. Kecelakaan ini mengakibatkan 5 orang dari 44 penumpang meninggal dunia yang masih berasal dari satu keluarga. Sementara itu, 19 penumpang lainnya mengalami luka-luka dan masih dirawat secara intensif di PKU Muhammadiyah Gombong dan Rumah Sakit Purbowangi. Dilalah itu satu RT itu RT 04 RW 1 Dusun Kaligending. Masih ada hubungan keluarga Pak antara kelima korban itu? Semua masih ada hubungan keluarga. Kerabat sepupu, iya. Rata-rata sepupu. Dan saat ini sudah dimakamkan? Semua. Tadi malam sudah 4 jenazah yang dimakamkan. Dan 1 baru saja tadi pagi ya, karena menunggu keluarga anak di Semarang.
Kecelakaan maut ini bermula ketika truk melintas dari arah Pantai Ligending menuju Desa Argosari pada Rabu malam. Setibanya di jalanan sempit dan menanjak, truk berpapasan dengan kendaraan dari lawan arah dan kehilangan kendali hingga akhirnya terperosok ke jurang sedalam 50 meter. Dari Kebumen, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, praktek ilegal judi online kembali merajalela. Tidak hanya menyasar kalangan pelajar, judi online juga menyasar kelompok publik figur dan juga artis. Dalam waktu dekat, Bareskrim Polri akan memanggil artis Wulan Guritno terkait dugaan promosi situs judi online. Judi online kembali membuat resah. Di Bandung, Jawa Barat, seorang selebgram cantik yang selalu menampilkan tubuh seksinya di media sosial untuk promosikan judi online diringkus polisi. Ia diduga menjadi brand ambasador situs judi online dan menjerat korbannya dengan cara berjoget dengan hanya mengenakan pakaian dalam di media sosial. Akhirnya pada 14 Agustus lalu, polisi mengamankan selebgram cantik tersebut bersama 2 orang admin akun judi online yang menjadi modusnya. Tak berhenti di situ, praktek ilegal judi online juga menyasar kalangan mahasiswi di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang mahasiswi berinisial S, 18 tahun, dan temannya FU, 32 tahun, diamankan polisi karena diduga telah mempromosikan situs judi online melalui kanal YouTube miliknya. Dari aksinya itu, pelaku mendapatkan uang sebesar Rp500.000. Polisi merespon cepat dengan memberantas judi online yang masih menjamur. Melalui Direktorat Tindak Pidana Cyber, Bareskrim telah menetapkan 866 tersangka sepanjang tahun 2022 hingga 30 Agustus 2023. Terbaru, Dirtipid Siber Bareskrim akan memanggil sejumlah publik figur yang terlibat dalam mempromosikan situs judi online. Salah satu yang rencananya akan dipanggil adalah artis Wulan Guritno. Kami tidak henti-hentinya melakukan yang tadi saya sampaikan. Pertama, patroli cyber. Dari patroli cyber itu nanti apabila ditemukan dugaan adanya praktek judi online, segera kami lakukan penindakan. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah sisi edukasi. Bagaimana dari level terkecil ya, keluarga itu bagaimana kita memberikan edukasi kepada anak kita. Jangan mudah untuk memain judi, jangan mudah terlibat judi. Kepolisian juga telah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran terhadap sejumlah situs judi online. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polsek Cimanggis, Depok, Jawa Barat melaksanakan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang ibu oleh anak kandungnya. Proses rekonstruksi turut dihadiri ayah tersangka yang juga menjadi korban aksi keji pelaku. Tersangka kasus pembunuhan ibu oleh anak kandung di Depok, Jawa Barat menjalani rekonstruksi di TKP rumah mereka di kawasan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Saat rekonstruksi, tersangka Rifki Aziz didampingi oleh kuasa hukumnya. Ayah kandung tersangka yang juga menjadi korban turut hadir. Total ada 34 adegan yang diperagakan, mulai dari tersangka yang bertransaksi jual beli kardus dengan konsumen. Kemudian tersangka memanggil ayahnya, lalu meninggalkan mereka menuju rumah. Saat itulah tersangka menyeret sang ibu ke ruang belakang dan menghabisinya dengan menusuk korban menggunakan pisau. Saat sang ayah kembali, tersangka langsung menyerang ayahnya dan terjadi perkelahian. Ayah tersangka Bakti Aziz Munir menyatakan sudah memaafkan perbuatan keji anaknya. Sementara sang anak sudah meminta maaf kepada ayahnya sambil mencium kakinya. Saya berharap ya ini memang harus, ya walaupun gimana kan prosedur hukum harus berjalan ya. Tapi kan saya berharap anak saya tuh dihukum seringan-ringannya gitu. Pihak Polsek Cimanggis menerangkan tidak ada fakta baru dalam rekonstruksi ini. Semua sudah sesuai dengan BAP awal. Jadi pelaku ini mungkin tadi saya lupa pada saat dia melakukan penusukan, karena memang kita ketahui bahwa penusukannya itu cukup banyak. Luka yang diderita oleh korban sekitar dari hasil visumnya itu sekitar 43 tusukan. Jadi mungkin dia deritanya berapa kali, dia mungkin lupa. Nantinya hasil rekonstruksi dicantumkan sebagai kelengkapan berkas untuk segera diserahkan ke Kejaksaan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, anak AKBP Akhirudin Hasibuan, Aditya Hasibuan divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memvonis anak AKBP Akhirudin Hasibuan dengan pidana 1 tahun 6 bulan penjara. Aditya dinyatakan secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Ken Admiral. Selain itu pemirsa, Aditya juga dibebankan biaya restitusi sebesar 52 juta rupiah dan apabila tidak dibayarkan maka ditambah masa kurungan 2 bulan. Atas putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Nelson Panjaitan, terdakwa melalui penasehat hukumnya ini mengajukan banding.